Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi dengan NIM 047 dari kelas Sistem Informasi A 2019. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang Customer Relationship Management. Yang pertama ada definisi CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. CRM berkaitan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Sistem CRM bertindak sebagai repositori yang mengintegrasikan aktivitas penjualan, pemasaran, dukungan pelanggan, menyederhanakan proses, strategi, dan pengelolaan tenaga penjualan dalam satu sistem. Kemudian ada manfaat dari CRM. Yang pertama, mempererat hubungan pelanggan dan perusahaan. Konsep CRM adalah membantu perusahaan semaksimal mungkin untuk mengenal pelanggan mereka. Dengan begitu, akan memunculkan hubungan erat di antara keduanya. Yang kedua, meningkatkan keuangan. Strategi ini akan memudahkan proses desain dan marketing perusahaan. Dengan begitu, waktu dan biaya yang dihabiskan tidak terlalu banyak, sehingga keuntungan lebih banyak masuk dan meningkatkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, proses kerja atau workflow menjadi lebih efisien. Jika proses CRM dilakukan dengan baik, maka otomatis pekerjaan dari setiap divisi akan menjadi lebih mudah. Dan yang keempat, memunculkan brand loyalty pada pelanggan. Pada awalnya, pelanggan hanya akan merasa bahwa perusahaan mengetahui mereka dengan baik. Namun, tanpa disadari, hal ini menggiring mereka untuk terus berinteraksi dan berkontribusi dengan perusahaan, sehingga akan muncul kesetiaan pada diri mereka, atau dalam hal ini sering disebut sebagai brand loyalty. Kemudian ada tujuan dari CRM. Yang pertama, membantu staf penjualan dalam mengelola dan memperoleh lebih banyak peluang. Yang kedua, memberikan gambaran lengkap mengenai jalur penjualan kepada manajer penjualan dan untuk mengotomatisasi perkiraan penjualan. Yang ketiga, menjaga kepemilikan jalur penjualan yang merupakan aset utama pada perusahaan. Yang keempat, memastikan perusahaan memiliki gambaran lengkap dari setiap proses penjualan. Yang kelima, menjalankan dan melacak efektivitas dari kegiatan pemasaran yang ada. Dan yang keenam, memberikan layanan yang lebih baik untuk pelanggan. Kemudian ada komponen CRM. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah bagian dari masyarakat yang terlibat dalam menggunakan jasa perusahaan. Bentuk keterlibatan mereka juga beragam, mulai dari proses melihat hingga melakukan transaksi. Tidak harus saat ini, bahkan orang yang pernah terlebih dahulu atau baru akan memanfaatkan jasa perusahaan juga masih bisa disebut sebagai pelanggan. Yang kedua, ada hubungan. Komponen ini membuktikan bahwa konsep CRM harus terjadi komunikasi dua arah di antara keduanya. Sehingga bukan hanya komunikasi oleh industri berupa tawaran jasa atau produk mereka, melainkan juga terjadi proses komunikasi yang dilakukan pelanggan terhadap bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga ada manajemen. Poin ini berbicara tentang bagaimana upaya perusahaan dalam mengatur hubungannya dengan pelanggan. Hal ini dilakukan agar perkembangan perusahaan akan masih berlanjut dengan baik dalam waktu yang lama. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam CRM. Yang pertama ada acquire atau memperoleh pelanggan yang baru. Untuk dapat memperoleh pelanggan yang baru, maka harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan sebuah produk. Yang kedua ada menambah nilai dari pelanggan. Terdapat dua cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang lama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada retain atau mempertahankan pelanggan.
Untuk mempertahankan seorang pelanggan harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat, serta dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang dimiliki. Perusahaan juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Selanjutnya ada syarat-syarat implementasi CRM. Yang pertama, perencanaan dalam bisnis yang matang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Yang ketiga, menentukan batasan-batasan dari CRM sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan. Yang keempat, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Dan yang kelima, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan pada CRM. Selanjutnya ada fitur-fitur utama CRM. Yang pertama, manajemen proyek. Dengan CRM, maka dapat melihat informasi apapun yang terkait dengan prospek, seperti misalnya demografis klien, riwayat pertemuan, kebutuhan akan produk atau layanan perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada email marketing. Fitur ini mengizinkan mengustomisasi menggunakan berbagai template yang tersedia di sistem dan mengirimnya ke prospek atau pelanggan berdasarkan segmentasinya. Yang ketiga, manajemen saluran penjualan. Fitur ini memudahkan dalam melacak status prospek dan menemukan peluang terbaik melalui satu layar. Yang keempat, manajemen tenaga penjualan. Fitur ini membantu mengetahui mana tenaga penjualan yang kinerjanya sudah bagus dan mana yang kinerjanya perlu peningkatan. Dan yang kelima ada laporan mendalam. Laporan mendalam merupakan bagian terpenting dari CRM, karena alat ini yang membantu dalam mengambil keputusan untuk bisnis. Melalui laporan analitik mendalam, keputusan perusahaan yang tadinya berdasarkan oleh firasat, kini menjadi lebih data-driven. Selanjutnya ada jenis-jenis CRM terpopuler di Indonesia. Yang pertama ada CRM operasional. CRM operasional adalah jenis CRM yang paling umum dan populer di antara berbagai jenis industri bisnis. Biasanya, CRM ini sesuai bisnis yang memiliki proses penjualan linear seperti bisnis kecil atau small business. Yang kedua ada CRM analitik. CRM analitik dapat membantu manajemen atas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Fungsi utama CRM jenis ini adalah analisis data. Dan yang ketiga, CRM kolaboratif atau strategis. CRM kolaboratif atau strategis dapat membantu perusahaan untuk membagikan informasi pelanggan antar unit bisnis seperti tim sales, tim marketing, serta tim pendukung dan teknis. Keempat, CRM khusus industri. Beberapa penyedia CRM menawarkan tipe sistem CRM yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan industri. Secara spesifik, sistem CRM tersebut dibuat untuk melayani kebutuhan istimewa masing-masing industri. Dan yang terakhir ada CRM All-in-One. Tipe sistem CRM ini adalah yang paling lengkap di antara semuanya. Seperti namanya, sistem CRM ini memiliki fitur dan fungsi yang all-in-one, sehingga dapat digunakan oleh bisnis dari jenis apapun, serta dapat diperuntukkan bagi seluruh departemen atau divisi perusahaan. Kemudian ada rekomendasi aplikasi CRM yang terpopuler di Indonesia. Yang pertama ada CRM Salesforce.com. Yang kedua ada Zoro CRM. Yang ketiga ada Bitrix24 CRM. Ada Agal CRM dan Sugar CRM. Nah, kesimpulan pada presentasi ini adalah CRM merupakan sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen.
Dan manfaat utama dari penggunaan CRM adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.